Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2165-2167, Tuan Li. Orang-orang di sekitar saling memandang. Sejujurnya, mereka sudah lama mengetahui bahwa Tuan Min tidak terlalu peduli dengan pakar keluarga ini dari awal hingga akhir. Sebaliknya, mereka bolak-balik mengamati kerumunan, seperti mencari seseorang. Tuan Min, yang merupakan Tuan Li Zhaochuan bertanya dengan sabar. Tuan Min menjawab dengan suara yang dalam, saya tidak tahu nama spesifiknya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu siapa yang diundang Wen Tiren. Wen Tiren tidak menjelaskan hal ini kepadanya, tetapi dia tahu bahwa Wen Tiren selalu berhubungan dengan dewa bela diri, jadi dia berspekulasi bahwa Wen Tiren harus menjadi dewa bela diri yang dia undang kali ini. Namun Wen Tisu ragu-ragu dan berkata, dia adalah seorang ahli yang kami undang secara diam-diam. Jika dia ada di sini, dia akan mampu menahan semangat malam. Saat ini, dia tidak berani mengatakan itu Li Qiankun, agar tidak menakuti ular itu. Mencium pidato, wajah Zhao Chuan menunjukkan ekspresi lucu, tapi hatinya mengendus. Pakar apa yang bisa menandingi presiden mereka, Zhou? Itu lucu. Pak Min, saya khawatir dia bodoh ya. Pemimpin Jiuxuanmen memang kuat, tapi dia bukannya tak terkalahkan. Zhao Chuan berbicara dengan santai, memang, dia bisa mengalahkan Yu Sun, membuktikan bahwa kekuatannya sungguh luar biasa, tapi itu hanya sebatas ini. Pertemuan mingguan kami lebih lama dari 3 tahun yang lalu. Kami telah mencapai level Banxian, dan kami telah ditutup. Sekarang setelah dia lewat, kekuatannya telah berubah secara dramatis. Tampaknya ini hanya pernyataan kekuatan Zhou Xiong, tetapi sebenarnya ini adalah pengingat untuk Master Min dan yang lainnya bahwa mereka tidak boleh menaruh harapan pada orang-orang yang tidak seharusnya mereka tempatkan. Tuan Li belum datang. Saya khawatir dia mundur. Zhao Chuan mengedipkan mata, dan ada sedikit ironi dalam kata-katanya. Pak Min membuka mulutnya dan tidak membuang air liurnya. Argumen seperti ini tidak ada artinya. Pada saat ini, Li Shengqiong sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah, apakah itu dia? Orang-orang di sebelahnya mendengar gumamannya dan berkata, kamu bilang siapa dia? Tidak ada apa-apa, Li Shengqiong menggeleng, namun hatinya penuh gejolak. Saat ini, di atas arena tantangan. Setelah terjadi keributan, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menantang. Aku akan menantangmu dari langit. Ni Duantian, Tiangang 19. Itu adalah tuan dari keluarga Ni. Saya layak menjadi anggota keluarga besar. Saya masih memiliki keberanian untuk melakukannya saat ini. Orang-orang memuji, peringkat Ni Duantian lebih tinggi dari Yu Sun, jadi kami masih percaya padanya. Ni Duantian melompat ke arena tantangan, mengeluarkan pedang, dan menarik seruan penonton dengan satu tangan. Senjata roh tingkat menengah. Pria yang cerdas segera menyadari bahwa yang dia pegang adalah senjata roh perantara yang kuat. Dengan bantuan alat pintar, kekuatannya jauh lebih kuat dari Yu Sun sebelumnya. Biar kutunjukkan pohon api dan bunga peraku. Ni Duantian, memegang pedang panjang, membunuh jiwa malam. Itu adalah keahlian unik Ni Duantian untuk menjadi terkenal. Itu adalah pohon api dan bunga perak. Orang-orang segera mengenali teknik pedang tersebut dan terkejut. Ini adalah keahlian uniknya untuk menjadi terkenal. Ini sangat kuat. Dia pernah membunuh 2 ahli dalam daftar Tiangang dengan keterampilan ini, yang membuatnya terkenal dan mengukuhkan posisinya saat ini. Sial. Namun, saat pedang panjang dan menusuk lawannya, jiwa malam tidak menyerah. Kedua jarinya saling berdekatan. Pedang Qi yang asli mengembun dan dengan mudah menolak arah pedang panjang. Gelombang udara bergulung, dan satu pukulan tidak berhasil. Ni Duantian segera mundur dan menyerang lagi. Sial, sial. Namun, ketika dia menggunakan lebih dari 10 gerakan pedang berturut-turut, semuanya ditentang oleh pedang Qi jiwa malam. Bagaimana mungkin? Wajah Ni Duantian tidak terlalu tampan. Semua orang membuka mata mereka. Sungguh menakjubkan bahwa roh malam dapat menahan serangan senjata roh perantara, karena itu hanyalah pedang Qi sejati dari guru surgawi. Bagaimana kekuatan roh malam bisa begitu kuat? Beberapa orang bingung. Di tengah kerumunan, mata Yan Dingyi tertuju pada arena tantangan. Jiwa malam hanya dapat menahan langkah ini dengan pedang Qi yang sebenarnya, dan kekuatannya tidak dapat diukur. Meskipun pohon api dan bunga perak Ni Duantian sangat kuat, serangan ledakannya tidak dapat bertahan lama. Seiring dengan perubahan waktu, Ni Duantian pasti akan kalah.
Bukankah itu jurus khas sang master? Masuk akal untuk mengatakan bahwa ia tidak dapat menahan serangan senjata psionik perantara. Wajah Yanling penuh warna bingung. Itu karena aku khawatir roh malam sudah mengerti maksud dari pedang itu. Terlihat dari gerakannya yang santai dan biasa saja. Seringkali sebelum serangan lawannya tercapai, dia sudah membuat pertahanan yang bagus sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak akan terkalahkan. Yan Dingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Makna pedang sangat kuat. Yan Ling merasa luar biasa. Jericho Lee tertawa, ini bukan arti pedang. Di manakah arti pedang seperti dia? Itu adalah campuran ki sejati dari guru surgawi dan perasaan ilahi dari guru spiritual. Ni Duantian belum pernah melihat gerakan seperti itu, jadi dia akan menderita kerugian. Ketika ucapan ini keluar, orang-orang di sekitar mereka terkejut. Yan Dingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, bukankah itu mungkin? Bagaimana pedang ki yang sebenarnya bisa bercampur dengan kesadaran ilahi? Ini adalah gerakan dua tingkat. Jericho Lee tidak tersenyum. Siapa yang menetapkan bahwa jurusnya tidak bisa dicampur? Berpegang teguh pada pemikiran tetap hanyalah soal rasa berpuas diri. Faktanya, pedang Zenki tidak hanya bisa dipadukan dengan kesadaran ilahi untuk mengendalikan sesuatu, tapi juga bisa dipadukan dengan kekuatan jiwa. Dapat dilakukan secara terpisah dengan jiwa master jiwa. Kekuatannya akan lebih kuat dan gerakannya tidak dapat diprediksi. Ini. Semua orang saling memandang. Mereka belum pernah mendengar pernyataan seperti itu. Di arena tantangan, tidak peduli bagaimana serangan Ni Duantian, roh malam dapat dengan mudah menolaknya. Bagaimana mungkin jiwa malam bisa menahan semua serangan dengan pedang ki asli? Apakah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan? Tidak. Hanya saja dia bisa menahan serangan lawannya dengan pedang ki asli. Kekuatannya jauh lebih tinggi dari Ni Duantian. Sekarang, wajah para ahli di keluarga besar tidak tampan. Awalnya, saya pikir Ni Duan bisa memberi pelajaran pada jiwa malam dari surga, tetapi pada akhirnya, Ni Duan melakukan semua yang dia bisa untuk membuat jiwa malam bergerak. Bagaimana kita bisa melawannya? Saat ini, seperti Zheng Tiande, He Seng dan lainnya, hati mereka juga penuh dengan kegelisahan. Tidak hanya mereka, para ahli dari keluarga besar juga sangat kesal. Itu yang kamu lakukan. Itu saja. Gerakan jiwa malam tiba-tiba berubah. Pedang ki terbang keluar satu persatu dan menjadi anak panah belati. Ni Duantian melihat situasi yang buruk dan dengan cepat menolaknya. Pedang pendek mengenai senjata roh, Ni Duantian bahkan belum sempat bersantai, telapak tangan sudah mengenai dadanya. Bang! Tubuhnya seperti layang-layang yang garis putus-putusnya terbang keluar dan jatuh ke tanah. Bab 2166. Adegan itu sunyi. Ni Duantian bangkit dari tanah, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Brengsek. Ni Duantian dikalahkan. Bagaimana kita bisa melawan ini? Anda tahu, Ni Duantian mungkin yang terkuat di antara mereka. Di semua keluarga besar, kecuali Ares yang belum berkembang, kelompok terkuat telah dibunuh oleh Li Qiankun, dan sisanya adalah mereka yang hadir. Sekarang Ni Duantian telah kalah, mereka tidak ada hubungannya. Apa yang harus dilakukan? Bahkan Ni Duantian pun kalah, Yan Ling khawatir. Ruan Qingqing juga terlihat berwibawa dan menatap Jericho Lee, bertanya-tanya apakah sudah waktunya Anda melakukannya. Jericho Lee mengulurkan tangannya dan berkata bahwa dia harus melakukannya. Dia hendak naik, tetapi Yan Dingyi, yang berada di sampingnya, tidak bisa duduk dan bergegas terlebih dahulu. Kakek. Yan Ling terkejut. Pada saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari keluarga Yan. Yan Dingqiang. Ketiga, ayo kita lakukan bersama. Ketika Yan Dingyi melihatnya, dia tampak serius dan dingin. Bagus. Saat mereka menunjukkan wajah aslinya, mereka juga membuat penonton heboh. Mereka adalah dua tuan dari keluarga Yan. Suara mendesing. Saat ini, ada beberapa tokoh yang bergegas. Mereka adalah Zheng Tiande, He Seng dan Wan Zhao Suo dari keluarga Wan Zhao. Begitu lima tuan itu naik, banyak orang terkejut. Semangat malam benar-benar memancing kemarahan masyarakat. Tiba-tiba, kelima tuan itu tidak dapat menahannya. Bawalah orang ini hari ini juga. Bergandengan tangan. Orang-orang ini biasanya bertarung sampai mati demi memperebutkan peringkat Tiangang secara pribadi, namun kini mereka langsung mencapai aliansi strategis dalam menghadapi musuh bersama. Lima tangan menyatu, auranya bergejolak dan keras, dan kekuatan yang disebabkan oleh tumpukan serangan bahkan lebih menakjubkan.
Sehingga Zhao Chuan harus memulai susunan di bawah arena tantangan untuk melindungi seluruh arena tantangan, sehingga pertarungan yang mereka timbulkan tidak akan mempengaruhi penonton. Sangat kuat. 5 master hebat bergandengan tangan, sungguh luar biasa. Serangan seperti itu, meskipun Tiangang berada di peringkat pertama dan kedua, tidak dapat menerimanya. Semua orang bersorak dan menyaksikan fajar kemenangan. Ruan Qingqing mendecakkan lidahnya, ini sangat kuat, apakah ini peluang bagus untuk menang? Peluangnya. Tidak ada kemungkinan menang. Apa? Ruan Qingqing tercengang, 5 orang bergandengan tangan, bukankah itu lawan jiwa malam? Benar saja, situasi di arena tantangan tiba-tiba berubah. Saya melihat jiwa malam mengambil pedang Qi dan mengorbankan pedang panjang. Itu adalah senjata roh tingkat tinggi. Tiba-tiba, situasinya berbalik. Sudut mulut jiwa malam terhubung dengan lengkungan olok-olok. Pedang di tangannya melambai, dan kekuatan penghancur yang kuat membombardir kelima orang itu. 5 orang bergegas membangun pertahanan, namun mereka berusaha melawan, namun juga sia-sia. Karena mereka menahan serangan pertama, jiwa malam diikuti oleh serangan kedua, pedang terus-menerus menebas, menghancurkan pertahanan mereka. Bang-bang. Gelombang udara bergulung, dan batas pertahanan yang dibangun oleh susunan itu tampaknya bergetar di bawah kekuatan ini. Tenggorokan Yan Dingyi terasa manis, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia terkejut dan ingin mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Situasi orang lain juga sangat suram, dalam menghadapi ini serangan kekerasan, mereka hanya melawan dan telah melakukan yang terbaik, apalagi meluncurkan serangan balik dalam situasi ini. Wash! Pada saat ini, sesosok tubuh menyerbu masuk, dan suara dingin bergema di seluruh arena tantangan. Orang ini sudah menyentuh level Banxian. Itu bukan hal yang bisa Anda atasi. Mundur. Saya melihat pria ini berjalan di udara, dan tidak ada aura di sekelilingnya. Tetapi dia berdiri di sana, dan momentumnya dapat mengguncang langit dan bumi, yang menakutkan. Presiden Zhou. Panggil Zhao Chuan keluar dengan penuh semangat. Tuan Min juga terkejut. Presiden Zhou, sudah lama tidak bertemu. Pria ini adalah kepala masyarakat Wudao, Zhou Xiong. Menghadapi kata-kata Tuan Min, Zhou Xiong mengerutkan kening dan tampak sedikit tidak senang. Tuan, saya dengar orang-orang Anda tidak mengundang seorang ahli. Mengapa mereka tidak melihat siapapun? Semua orang di keluarga besar menunjukkan warna aneh mereka satu persatu, yang dapat didengar oleh orang bodoh. Nada suara Zhou Xiong sangat tidak puas. Jelas, Tuan Min bertanya kepada pembantu lainnya. Tindakan ini membuat Zhou Xiong mengira Tuan Min tidak mempercayainya. Ini juga normal. Para pejuang selalu sombong. Siapa yang akan mengakui bahwa mereka lebih rendah dari orang lain? Tuan Min menghela nafas tak berdaya, masalah ini ditangani oleh grup Tiandao. Saya sudah pensiun. Jika saya tidak khawatir, saya tidak akan datang ke sini. Wen Tisu dengan cepat menggema dan berkata, masalah ini diatur oleh grup Tiandao kami. Saya membawa orang tua itu ke sini. Saya tidak yakin tentang situasi spesifiknya. Harus dikatakan bahwa situasi yang paling jelas adalah Wen Tiren, tetapi dia terlalu sibuk untuk datang ke sini. Mendengar ini, Zhou Xiong bahkan tidak repot-repot mengungkapkannya. Dia sangat meremehkan dan berkata dengan tenang, ini adalah wilayah asosiasi seni bela diri. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya akan memperjuangkan reputasi asosiasi seni bela diri. Saat ini, dia menatap dengan dingin ke 5 orang yang masih bertarung, kamu cepat mundur. 5 orang tidak punya pilihan selain menghela nafas. Mereka sangat tidak mau, tapi mereka hanya bisa memaksakan diri untuk mundur. Mereka tidak punya pilihan, karena kekuatan lawan terlalu kuat. Kekuatan orang ini terlalu kuat. Saya khawatir dia benar-benar telah mencapai level Banxian. Yan Dingyi mengatupkan giginya. Jika dia kalah dari seorang Banxian, dia juga yakin. Bagaimanapun, Banxian dan Master Jiwa mereka tidak berada pada level yang sama. Sekarang kita hanya bisa bertemu Presiden Zhou. Yan Dingqiang memiliki wajah yang bermartabat. Presiden Zhou telah menyentuh level Banxian 3 tahun lalu, dan dia telah ditutup dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang dia telah memasuki level Banxian dan memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam daftar Dewa Perang. Seharusnya tidak sulit untuk menghadapi pria ini. Mata Heseng berbinar dan hatinya sedikit cemburu. Sebagai Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, dia tidak akan duduk diam ketika seseorang datang untuk menghancurkan arena. Sekarang terserah dia untuk melihat apakah dia bisa menekan semangat malam. Jika kita gagal hari ini, saya khawatir tidak akan berhasil. Hanya Asosiasi Seni Bela Diri, tetapi seluruh dunia seni bela diri di Tiongkok akan menjadi lelucon. Zheng Tiande khawatir.
Tidak peduli apa, dia tidak ingin Zhou Xiong kalah dari Jiu Xuanmen, meskipun hubungannya dengan Zhou Xiong tidak baik. Zhou Xiong mengambil beberapa langkah ke depan, menatap Jiwa Malam dengan dingin, dan berteriak dengan marah. Tangan Jiu Xuanmen sangat panjang, dan dia bahkan ingin menghancurkan kompetisi yang diadakan oleh Asosiasi Seni Bela Diri kita. Bisakah kamu menanganinya sesuka hati? Kapan Asosiasi Seni Bela Diri kita adalah kesemek yang lembut? Jiwa Malam haha mencibir, terlihat penuh cemoohan dan sarkasme. Ini awalnya sebuah kontes, sekarang Anda adalah presiden, sepertinya tidak beres. Bab 2167. Bicaralah dengan orang sepertimu tentang peraturannya. Zhou Xiong mendengus. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan. Selama kamu dikalahkan, aku akan mendapatkan kuota untuk reruntuhan kuno. Jiwa Malam menyeringai. Jika Zhou Xiong kalah, dia bisa langsung pergi ke reruntuhan kuno, mengabaikan apa yang disebut aturan. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas segalanya. Ada bayangan di mata Zhou Xiong. Sungguh nada yang besar. Saya akan lihat apa yang bisa Anda lakukan. Saat ini, seluruh tubuh Zhou Xiong mengeluarkan napas yang kuat, yang dengan mudah menggulingkan He Seng sebelumnya dan yang lainnya, mencapai tingkat bansian. Saya melihatnya mengorbankan pedang panjang, dan gerakan membunuh segera diluncurkan. Melalui serangan kuat yang terus-menerus, seperti amukan sungai, ia berusaha menangkap lawannya yang tidak siap. Teknik pedangnya seperti ini. Yang kami perhatikan adalah momentumnya. Kita harus menyerang terus-menerus. Begitu kita ragu atau mundur, momentumnya akan sangat berkurang dan kekuatannya akan sangat berkurang. Sudut. Mulut Jiwa Malam menyeringai, memegang pedang panjang lurus ke atas, dan pedang itu bertabrakan satu sama lain, membuat gelombang udara mengerikan. Badai energi yang mengerikan, berdampak pada perbatasan, terang dan gelap. Angin api pisau gila. Pedang Zhou Xiong sendiri juga merupakan senjata roh tingkat tinggi. Di bawah gerakan ini, kekuatannya jauh lebih besar daripada 5 orang. Jiwa Malam tidak ragu-ragu dan naik dengan pedang. Kerumunan melihat itu di arena tantangan, hanya sisa dari 2 sosok yang tersisa, dan kecepatannya luar biasa. Sangat kuat. Inikah kekuatan Zhou Xiong? Apakah dia benar-benar telah melangkah ke tingkat semi-abadi? Banyak orang membuat suara iri. Namun, kegembiraan mereka tidak berlangsung beberapa menit. Medan persaingan sengit antara keduanya tiba-tiba membagi hasilnya. Bagus, Presiden Zhou menang. Presiden Zhou benar-benar pantas menjadi seorang laki-laki, ya Tuhan. Semua anggota senior keluarga, termasuk Zhao Chuan, sangat bersemangat, tetapi ekspresi mereka membeku pada detik berikutnya. Sosok Zhou Xiong mundur. Dia menikamkan pisaunya ke tanah dan menjaga sosoknya tetap stabil. Mulutnya tertutup berlumuran darah, rambutnya berantakan, dan matanya tak tertahankan. Dia sangat terkejut sehingga dia berkata, kamu telah menembus ke level bansian. Tidak ada suara di tempat itu, dan semua orang dibutakan olehnya kata-kata. Secara alami, mereka dapat mendengar arti dari kepanikan Zhou Xiong yang tiba-tiba, yang berarti bahwa Zhou Xiong bukanlah bansian sungguhan, tetapi mata-mata kekuatan tingkat itu. Bagaimana bisa? Wajah Zhao Chuan menjadi pucat seolah keyakinannya telah runtuh. Tampaknya para ahli dari Asosiasi Seni Bela Diri memang seperti itu. Jiwa Malam tertawa liar, dan suaranya penuh kebanggaan. Kerumunan itu mengepalkan tangan mereka dan merasa tidak berdaya. Bahkan jika Zhou Xiong dikalahkan, bagaimana mereka bisa bertarung dengan Ye Hun? Sudah berakhir, kata Yan Ling. Ruan Qingqing ragu-ragu dan segera mendorong Jericho Li, jika kamu tidak cepat-cepat, kapan kamu ingin menonton pertunjukannya? Baiklah. Jericho Li membalikkan bibirnya dan berdiri dengan tenang, siap pergi ke arena tantangan. Tunggu sebentar, apa yang kamu lakukan? Yan Ling tiba-tiba memeluknya. Tentu saja, di arena tantangan, jawab Jericho Li secara alami. Kamu gila. Yan Ling tercengang. Saat ini, dia pergi ke arena tantangan untuk mencari kematian. Jericho Li baru saja hendak menjelaskan sesuatu. Roh malam di arena tantangan semakin marah dan tertawa, sekarang kamu telah kalah, jadi Wukui ini harus menjadi milikku. Bolehkah aku masuk sekarang? Hal ini membuat Jericho Li langsung mengerutkan kening. Dia mendengus dingin, Night Soul, apakah kamu bahagia terlalu dini? Orang-orang di Jiu Xuanmen benar-benar sombong dan menjijikkan seperti biasanya. Begitu kata-kata itu keluar, pemandangan menjadi sunyi, dan semua orang menoleh untuk melihatnya. Tuan kecil, ini. Mata Yan Dingi membelalak. Itu kamu, He Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Siapa kamu? Zhou Xiong mengerutkan kening. Aku.
Jericho Lee menunjuk pada dirinya sendiri, dan senyuman di sudut mulutnya membesar. Kamu bisa memanggilku Li Qiankun. Batu menimbulkan ribuan gelombang, dan badai dahsyat akan menyapu seluruh pemandangan dalam sekejap. Apa? Li Qiankun. Dia bilang dia adalah Li Qiankun. Apakah kamu bercanda? Apakah orang ini gila? Beraninya kamu berpura-pura menjadi Li Qiankun. Semua orang dari keluarga besar memecahkan pot, dan tidak ada yang mempercayai kata-kata Jericho Lee, dan mereka semua tertawa. Seorang pria berkata, orang ini adalah Li Qiankun. Dia adalah seorang peramal yang mendirikan kios untuk orang-orang beberapa hari yang lalu. Itu benar, dia adalah tongkat dewa. Wajah Zhou Xiong dingin. Dia berkata dengan dingin, nak, beraninya kamu berpura-pura menjadi Li Qiankun. Li Qiankun. Baru-baru ini, orang paling terkenal di dunia seni bela diri tidak diragukan lagi adalah Li Qiankun. Hanya dalam beberapa bulan, setelah keluarga Gong dihancurkan, Tian Chang yang berada di peringkat ke-60, Gan Xiao yang berada di peringkat ke-20, Zhuang Xiang yang berada di peringkat ke-30 di tempat Tiangang, dan keduanya. Pahlawan keluarga Xuan Jia terbunuh. Setelah itu, ia mencapai prestasi yang belum pernah terjadi di dunia seni bela diri. Dia membunuh 10 ahli teratas dalam daftar Tiangang dan mendorong seluruh daftar Tiangang. Bahkan setelah jangka waktu tertentu, Li Qiankun masih menjadi yang paling banyak dibicarakan. Orang-orang di seluruh dunia ingin tahu seperti apa Li Qiankun yang suci itu dan seberapa kuat dia. Sekarang tidak ada seorang pun yang tidak tahu dari mana datangnya mengklaim bahwa dia adalah Li Qiankun. Tentu saja mereka tidak percaya. Menurut mereka, bagaimana Li Qianlong bisa menjadi pemuda biasa di hadapannya? Jericho Lee berkata sambil tersenyum, aku benar-benar mabuk. Kalian hanya bisa berpikir dengan pemikiran sempit kalian sendiri. Pantas saja kalian satu persatu begitu lemah. Apa yang kamu bicarakan? Zhou Xiong sangat marah. Jericho Lee mengabaikannya dan berjalan menuju arena tantangan dengan wajah polos. Saat ini, He Seng dan yang lainnya berada dalam ketegangan. Apakah dia benar-benar Li Qiankun? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi Li Qiankun? Tentu saja, mereka tidak ingin percaya bahwa Li Qiankun yang terkenal kejam akan menjadi anak laki-laki jelek di depan mereka. Tuan Li akhirnya muncul. Wen Tisu merasa sangat lega. Wajah Pak Min bergetar. Tuan yang diundang Wen Tiren adalah dia. Li Qiankun. Wen Tisu berkata dengan tegas, kamu tidak perlu meragukan identitas aslinya. Jiwa malam hari ini pasti akan mati. Di sini, di meja Zong, semua orang tercengang. Bukankah itu tongkat kecil sebelumnya? Zong Kunlin terkejut. Tongkat macam apa, itu tuanku? Zong Jue sangat bersemangat. Tentu saja, Sifu sudah lama datang. Dia pasti sudah melihat penampilanku sebelumnya. Haha, bukankah kamu mengharapkan itu? Guru sebenarnya adalah Li Qiankun yang mendorong seluruh daftar Tiangang. Tidak heran dia begitu kuat.